Halo, apa kabar? Apa kabar? Selamat datang di Nona Pastel Tarot Channel. Apa kabar? Apa kabar? Oke, saya mau reading energi untuk Gemini, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Februari 2025. Apa kabar kamu-kamu Gemini? Apa kabar kamu-kamu? Semoga semua Gemini diberi kedamaian, sukacita, hati yang gembira, bahagia ya. Dalam setiap menit di nafasmu, dan semoga dijauhkan dari penderitaan, malapetaka, dan mara bahaya. Bersinar like a golden light, shining like a sunshine. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik cinta dan kasih sayang. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Gemini yang sudah like, comment, share, subscribe. Saya juga sudah personal reading dengan Nona Pastel, general reading vice versa. Tidak resonate untuk semua Gemini. Kalau kamu mau energi kamu aja. Kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke? Gemini, couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Clarify. Thank you. Queen of Wands, the Wheel energy, Knight of Swords. Are you okay, baby? Kamu baik-baik saja kah, Gemini? Oke. Queen of Wands di sini merasa berjuang. I don't know. Kamu lagi bingung untuk memanifest sesuatu yang sangat passionate dalam diri kamu. Mungkin sebelumnya kamu merasa nggak butuh orang lain, ya, kamu ngerasa I don't know, sometimes banyak orang tinggal bersama pasangan tapi bersikap berlaku seperti seorang single, masih di driving by ego. Oke. Situasi hubungan kamu mungkin sedang renggang. Di sini kamu sedang confused, ya. The Wheel energy di sini seperti roller coaster, ya. Tiba-tiba dikasih sekolah kehidupan, baik kamu maupun pasangan kamu lagi masuk universitas kehidupan. Oke. Oh, rasa sendiri. Saya merasa bahwa kamu terlalu nyaman dengan diri kamu, punya pasangan tapi nggak ngeblend gitu loh, nggak menyatu gitu dengan pasangan kamu. Tapi bisa juga tidak ada komunikasi yang baik antara kamu dan pasangan kamu. Ada situasi transformasi, kamu ngerasa perubahan itu terjadi, diawali oleh perubahan yang harus terjadi pada dirimu. Jadi kalau kamu ingin hubungan kamu dipulihkan, kamu harus berubah. Nah, itu ada gerakan dalam diri kamu di sini. Transformasi. Oke. Mungkin kamu terlalu nyaman sendiri, mungkin sering sendiri. Jadi kamu nggak pernah melibatkan pasangan kamu untuk kehidupan kamu. Dan kamu ngasih space gitu, jarak antara kamu dan pasangan kamu. Batasan gitu. Jadi kayak walaupun udah punya pasangan, kayak kamu masih pengen punya space sendiri gitu. Dan itu ternyata yang membuat hubungan kalian selama ini jadi renggang gitu loh. Komunikasinya sepertinya sedang tidak terjadi, ya, sedang ada putus komunikasi. The Death bisa juga dengan Scorpio, bisa juga ini tentang situasi yang berubah.
cukup signifikan. Mungkin kalian masa jeda, lagi ambil space masing-masing. Tapi ada gerakan yang cukup besar dari dalam diri kamu untuk berubah. Oke, ada kesadaran kamu bahwa hubungan bisa dipulihkan kalau perubahan itu diawali dari diri kamu sendiri. Untuk bisa lebih membuka diri, share apapun yang kamu rasain. Oke, lebih mengutamakan kebersamaan daripada diri sendiri gitu atau ego. Oke? Page of Wands di sini ada tindakan dia yang seperti menjauh dari kamu, ya. I see. Oh, oke. Kamu masih ingin hubungan ini bersama. Ya, dari kamu belum ada situasi menyerah. Tapi ada masa di mana kamu merasa sangat sulit untuk meyakinkan pasangan kamu bahwa ini hubungan masih layak untuk dikasih kesempatan untuk dipulihkan kembali. Energi Ten of Wands di sini kayak ex-house ya, kayak jalan buntu, nggak ada jalan untuk. Seperti kamu udah pesimis bahwa pasanganmu nggak akan mau ngasih kesempatan sama kamu. Atau mungkin kamu pesimis bahwa hubungan ini nggak akan bisa bersama sekeras apapun kamu berjuang untuk rujuk lagi. Untuk ngebuktiin bahwa hubungan ini masih bisa layak untuk punya masa depan. Three of Wands di sini. Oke. Dia punya keputusan adalah mengambil jalannya sendiri untuk menunggu apa masa depan yang harus dia jalani, visi yang baru, misi yang baru di sini. So, saya ngelihat ada rasa putus asa dari dia tentang hubungan, tidak lagi passionate. Dia hanya ingin kembali menemukan dirinya dan kembali menjalani hidupnya dengan mimpi masa depan dia sendiri. Oke. Bottom of the deck ini harapan. Oke. Kamu berharap begitu bahwa kamu bisa break silent situation, tidak ada komunikasi. Dan itu kamu rasa itu harapan kamu sendiri di sini, bukan harapan dia, gitu. Oke. Dan di sini ada Seven of Wands, so situasi Surya agak berisik. Mudah-mudahan karena pakai mikrofon jadi nggak kedengaran. Ya, tetangga saya ada renovasi, jadi ada potong-potong besi ya. Mudah-mudahan tidak masuk sampai di video ya, karena saya pakai mikrofon. Oke. So, energi tentang harapan kamu yang kamu rasa itu harapan kamu sendiri. Bisa juga kamu ngerasa terbatas sekarang ruang gerak kamu karena kalian sedang tidak saling bicara. Kamu ngerasa kamu udah nggak eksis lagi buat dia gitu loh. Bisa juga kamu mulai sadar untuk menciptakan batasan bersama dengan pasanganmu. Jadi ada tindakan mungkin ya, Seven of Wands di sini. Ada tindakan yang selama ini kamu lakukan tanpa batasan. Ya, terutama tentang ego. Ketika hidup bersama harus sharing ya, semuanya gitu. Kamu dulu mungkin lebih mementingkan ego kamu atau lebih sibuk dengan kerjaan kamu, nggak ada waktu untuk bersama. Lebih ingin memimpin hubungan gitu. Tapi sekarang kayaknya nggak bisa. Kamu kayak powerless gitu. Jadi yang bisa kamu batasi sekarang adalah ego kamu. Semua tindakan-tindakan yang itu tidak membawa kamu bersama dengan pasanganmu, kamu batasi. Jadi ini ada spiritual awaken atau proses pencerahan. Bagaimana membuat hubungan itu pulih, bagaimana
berkontribusi dalam hubungan, berpartisipasi dalam hubungan dengan memberi pupuk yang sehat agar hubungan bisa tumbuh, ya. Semua hal yang negatif, kebiasaan buruk, mulai kamu batasi pelan-pelan di sini. Kamu hanya bisa menunggu di sini. Dia memberi kamu kesempatan untuk adanya pertemuan lagi. Two of Cups. Ya, ini dua orang yang saling mencintai tapi terlalu banyak perbedaan di antara kalian. Bisa culture, education, parenting, religious, spirituality, perspektif, ya, knowledge, beda di sini. So, oke. Harapan kamu adalah rujuk kembali di sini. Hubungan yang diperbaharui dengan versi terbaru kamu di sini. Ada Archangel Michael yang membuat kamu lebih berani, ya, kamu nggak sendiri. Archangel Michael yang membuat kamu percaya dan berani ambil resiko, take risks untuk reach out, terutama desire kamu untuk rujuk kembali di sini. Ada Librans di sini. Hubungan karma. Februari ini kayak titik balik buat kamu, ya. Banyak hal yang akhirnya kamu pahami di situasi hubungan harus seperti apa, ya. Mungkin sebelumnya kamu ngerasa pasangan kamu harus mengikuti ego kamu, supply ego kamu, ya. Tapi sekarang sepertinya ada tindakan tegas dari pasangan kamu untuk membuat hubungan jadi lebih equal, lebih fair di sini. Ya, harus saling memberi, saling menerima, nggak boleh timpang gitu, harus fair. Dan ini yang pelajaran penting sekali buat kamu. Saya ngelihat ini ada masa jeda, the justice ini seperti karma situation, situasi tabur tuai, ya. So, titik keseimbangan, atau mungkin hanya di-link dengan Librans, di mana dua-duanya harus sadar untuk menabur dan menuai di hubungan. Oke, menabur bersama-sama supaya kedepannya hubungannya bisa menuai kebahagiaan, pertumbuhan diri berdua, ya, di sini. Solidaritas, kolaborasi yang ini soulmate, twin flame, I don't know, maybe soulmate, but ini hubungan chemistry-nya cukup kuat. Kamu ngerasa hilang separuh dari diri kamu ketika tidak ada komunikasi sama dia. Oke. Frustasi di sini, overthinking, ada kemarahan dari dia, dan kamu stuck, serasa tidak diberi kesempatan untuk membenahi apa yang perlu kamu perbaiki, ya. Ada kemarahan di sini. Oke. So, mungkin kamu dan pasangan kamu dua orang yang sangat berbeda karakter. So, King of Swords. Kamu overthinking, menganalisa lagi dan lagi karena menurut kamu ini belum selesai, dan ada fase di mana kamu ingin speak up, kamu tidak mau menyerah, ya, kamu tidak mau hubungan ini berakhir begitu. Oke. Clarify, my darling angels. Clarify please, energy crosswatcher Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Oke. 2025, ya. Four of Pentacles, energi dari The Tower moment. Oke, The Temperance, Sagittarius, ya. Di energi kamu, The Tower moment di sini, the universe seperti mengguncangkan kamu, shaking spirituality path. Jadi kamu harus ada transformasi, pencerahan, titik balik, ya, di sini kepada penciptamu,
kembali seperti di awal. Mungkin selama ini banyak cara kamu memandang, belum adanya pencerahan sehingga you driving by your ego. So sekarang kamu mungkin ada kelahiran kesadaran, kelahiran pencerahan dalam pikiran kamu, dalam visi misi kamu ke depan. Ada intervensi dari semesta di sini. Ya, ini lebih kepada menurut saya dua orang yang berbeda sekali gitu, yang akhirnya menyerah dengan perbedaan yang sudah diupayakan untuk bisa bersama, tapi ternyata sangat berbeda. Ya, energi dari Four of Pentacles. Ada situasi dia mengontrol dengan silent treatment, menolak untuk berubah. Dia punya banyak sekali pelajaran kehidupan yang selama ini dia gunakan untuk menjalani kehidupan dia, terkoneksi secara sosial, horizontal, ya. So dia menolak. Bisa kamu dealing dengan seseorang yang tegas, yang straight, ya, dengan rules. Jadi kalau dia udah bilang A, B, B, yang sama aturan itu dia straight banget gitu loh, patuh dengan aturan, obey di situ. So ini yang ngontrol dia. Ini ada backgroundnya karena dia mungkin selama ini dalam kehidupan dia sangat berkekurangan gitu loh. Jadi bekerja keras, ya, bisa juga dia punya masalah finansial selama ini, dia bekerja sendiri gitu. So di situasi itu pun dia masih bisa bertahan gitu dengan kamu. Di sini ada temperance, so chemistry yang cukup kuat dengan kamu di sini. Tapi dia merasa bahwa sulit untuk bersama dengan seseorang yang selalu bentur, ya. Kalian sering sekali bertengkar, konflik. Si Three of Swords di sini, kamu ngerasa dia tidak mencintai kamu, oke? Atau mungkin kamu ngerasa banyak sakit hati gitu yang timbul dari interaksi kalian. Jadi sama bersama kalian saling menyakiti, terutama dengan ucapan Three of Swords, saling menyakiti. Dan energi dari Ten of Cups di sini, dia merasa bahagia bisa berpisah dari kamu. Bisa salah satu dealing dengan seorang yang empat, ya. Jadi dia seperti spons menyerap energi pasangannya, sehingga ketika dia harus ambil space dengan kamu, itu dia kayak recharge diri dia sendiri di sini. Energi dari Queen of Wands, akhirnya dia bisa merdeka di sini, bebas di sini, untuk bisa ngelakuin jalan dia yang baru. Oke, Queen of Wands energi kamu di awal, starting di awal energi kamu. Sekarang ini Queen of Wands di energi dia, jadi tidak melekat lagi dengan kamu, ada space untuk diri dia sendiri. Itu me time atau memang butuh waktu sendiri, ya. Itu recharge dia, ya. Dia begitu bersemangat, kembali menemukan dirinya, itu buat dia bahagia banget, ya. Bisa salah satu punya kekuatan vampire, jadi nyerap energi orang berlebihan gitu. Biasanya orang-orang yang driving by ego butuh supplier untuk dapetin, memuaskan egonya dia. So salah satu bisa kamu, bisa dia. Ketika kalian berpisah itu kayak udah nggak ada lagi beban, atau tidak ada lagi energi yang terkuras, ya. High Priestess, bisa kamu dealing dengan Pisces, atau memang kamu dealing dengan seorang empat, dimana dia sangat sensitif, sangat peka. Dia bisa merasakan
energi kamu dan sampai exhaust ya, sampai kehilangan dirinya sendiri. Itu sebabnya ini hubungan kamu ngerasa kehilangan karena dia seperti bisa memulihkan trauma bonding kamu sebelum kamu ketemu dengan dia, atau inner child trauma kamu yang dia bisa pulihkan. Jadi kamu bisa bebas mencari diri kamu sendiri secara autentik bersama dengan dia. Ya, ini kamu beberapa dealing dengan seorang empat. Dan ketika dia tanpa kamu, artinya dia sudah bisa mengontrol energinya sendiri, ya, lebih recharge begitu, lebih merasa powerful. Makanya dia bahagia sekali gitu, ya. Dan di sini ada Page of Cups. Dia mulai bisa merasakan dirinya, mulai bisa merasakan intuisinya kembali, mulai stabil menjadi dia, ya, yang seorang empat atau seorang yang sangat intuitif. Ya, memang kalau sama orang-orang empat itu nyaman, ya, apalagi orang-orang yang butuh supplier ego, ya, biasanya nyaman karena kalau kita dealing dengan empat atau pasangan kita itu empat, ya, itu kita bisa jadi sebebas-bebasnya autentik diri kita. Tidak ada kepura-puraan, gak harus pakai topeng, ya. Makanya empat itu paling jadi sasaran empuknya si narsisistik. Karena empat itu kayak spons gitu loh, dia bisa menyerap, dia bisa memulihkan energi, ya. Nah, kamu sama dia ini kayak yin and yang gitu loh. Kamu ngerasa nyaman banget sama dia gitu sih, terutama di bagaimana cara kamu berpikir gitu loh, tujuan kamu gitu. Tapi di sini kamu sangat confused ya dengan situasi ini. Kamu seperti kehilangan energi gitu yang akan merecharge kamu ketika kamu nggak dealing lagi nih sama dia. Saya ngeliat ada kepanikan, anxious di sini karena kalian tidak ada komunikasi saat ini. Ya, bisa juga memang sedang ambil space untuk sendiri masing-masing, ya. Energi King of Wands di sini, the Fool's energy, oke? Okay? Ten of Coin. Sekarang yang dipikirkan adalah bagaimana dia harus bekerja, ya. King of Swords di sini, bagaimana dia harus bekerja menciptakan kemakmuran dia. Jadi fokus dia sekarang adalah menciptakan kemakmuran dia agar bisa stabil secara finansial, ya. Jadi kalau kamu terlalu penasaran untuk terkoneksi dengan dia, karena kamu begitu kehilangan dia, dia sedang tidak memikirkan kamu. Dia sedang memikirkan bagaimana bisa melunasi hutang-hutangnya, Four of Pentacles, Ten of Pentacles. So, kalau kamu yang dealing dengan Gemini, ketika kamu fokus dengan kemakmuran kamu, ada kemakmuran yang tiba-tiba datang, oke? Okay? Ada penghasilan, ada pendapatan, ada pemasukan yang datang, ya. Kenapa? Karena ketika kamu lepas dari Gemini ini kayak kamu kehilangan beban. Ketika beban itu pergi, energi kamu jadi lebih stabil, kamu jauh lebih optimis, kamu fokus dengan kemakmuran kamu, maka semudah itulah kamu memanifest kemakmuran di alam nyata. Oke? Okay? Di sini ada King of Pentacles. Setiap hari akhirnya kamu bekerja dan kamu mendatangkan kemakmuran. I think this is good news for you. Siapapun yang dealing dengan Gemini, ya mungkin tepat sekali ketika kamu memberikan seluruh waktu kamu untuk bekerja. Karena ada koin-koin, ada kemakmuran yang akan menghampiri kamu. Kalau kamu punya hutang, di sini kamu bisa membayar hutang kamu, ya, kamu bisa memulihkan dengan cepat masalah finansial kamu. Karena kamu sama Gemini ini ada isu finansial, ya. Beberapa memang tidak dinafkahi, beberapa pasangan yang nggak dibantu ketika punya masalah finansial. Jadi walaupun udah hidup sendiri, walaupun udah bersama, sudah menikah, tapi
masalah finansial ini masih masing-masing, tidak saling support. Nah, ini yang akhirnya membuat kamu sekarang ini punya banyak waktu, fokus untuk bekerja, dan memang ada kemakmuran, pintu-pintu kemakmuran yang terbuka untuk kamu yang dealing dengan Gemini. Karena ini general reading, ini bisa vice versa. Oke? The Fool's energy. So, di sini kamu ngerasa kayak harus ambil resiko untuk speak up, untuk bicara, berusaha meyakinkan dia bahwa kamu akan berubah mulai dari diri kamu tanpa paksaan. Dan ada kesadaran baru, ya, betapa kamu melihat bahwa hubungan ini sangat berharga, bahwa dia adalah anugerah yang sangat indah dari semesta, yang mungkin tidak bisa ternilai dengan materi apapun gitu loh. Dia adalah anugerah yang kamu miliki. Take a risk di sini. Februari kamu akan terus-menerus mencoba dalam kebingungan kamu untuk reconnecting again, dan mencoba berusaha bahwa hubungan ini akan punya masa depan karena ada banyak hal-hal baik yang ingin kamu tabur bersama-sama dengan pasangan kamu. Three of Pentacles di sini, kesepakatan bersama, ya. Saya melihat sangat sulit untuk membangun komunikasi dengan dia. Kembali the Death. Ada situasi yang berubah signifikan, kamu tidak jadi lagi prioritas dia. Dia fokus dengan materi. King of Pentacles, the Death energy. Perubahan cukup signifikan. Ada materi yang cukup besar masuk di energi dia. So, ada pintu yang terbuka secara kemakmuran di energi dia. Seven of Wands ini yang membuat dia mengerti apa yang bernilai dalam dirinya. Ketika dia berbahagia, maka kemakmuran itu akan muncul, bisa dia ciptakan, like a magic, abracadabra di sini. Dia tahu nilai dirinya, dia tahu betapa mandirinya dia. Sehingga kesibukan ini yang membatasi dia untuk terkoneksi dengan kamu. Busy day. Dan Nine of Swords, kamu semakin hari semakin frustasi di sini karena kamu sulit sekali terkoneksi dengan dia. Kamu ingin ada komunikasi di sini. So Nine of Wands di sini, dia merasa dia layak untuk menghargai kehidupan dia, menjalani kehidupan yang dia inginkan di sini. Oke? So memang saat ini prioritas dia bukan kamu, Gemini. But kalau kamu ketakutan, kamu frustasi bahwa mungkin ada yang akan menggantikan kamu, karena di sini King of Wands energi kamu, King of Swords energi kamu. Kalau kamu takut, oh mungkin dia ada yang lain, Nona, nanti dia bakalan cari yang lain. No. Saat ini fokus dia adalah melunasi hutang-hutang dia. Atau kalau dia nggak ada kerjaan, dia lagi fokus nyari kerjaan atau menciptakan karya di sini. Dan memang ada pintu-pintu kemakmuran yang terbuka sehingga tidak ada waktu untuk hubungan percintaan. Ya, bisi-bisi, money. Oke? Clarify. Kita lihat energi masa depan kamu ya. Setelah Februari, masa depan terdekat, Gemini couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Clarify, please, clarify. Energi masa depan setelah Februari 2025. Thank you. Oke, Eight of Wands, shocking moment di sini. Oh, Seven of Wands, Ace of Wands. Oke, ada ketakutan yang cukup besar di sini ketika kamu berpikir. Kenapa tindakan kamu cukup agresif di sini? Karena ada ketakutan, anxious, insecurity. Ketika kamu berpikir bahwa dia akan mencari yang lain, mencari pengganti kamu. Kamu takut tergantikan oleh yang lain. Sangat besar keinginan kamu untuk kembali rujuk, kembali bersama, kembali memulihkan hubungan, meyakinkan dia bahwa hubungan ini ada masa depannya. Ini bisa vice versa, terutama yang dealing dengan fire sign ya di sini. Ada ketakutan yang cukup meledak di dalam diri kamu. Seven of Wands, dia memutuskan untuk memulai awal baru dan tidak lagi memperjuangkan masa lalu yang menurut dia sudah tidak serve untuk dijalani. Queen of Cups di sini. Kamu semakin hari semakin mencintai dia. The Fool's energy, awal baru, dia mencoba
untuk realistis masuk di awal baru kehidupan dia dan membatasi semua hal yang tidak serve untuk dia. Tapi saat ini saya melihat adalah tentang bagaimana membangkitkan rasa percaya diri optimis dalam kehidupan dia, passion dalam hidupnya dia. Queen of Wands di sini. Oke. Kamu ngerasa sendiri, kamu ngerasa kamu benar-benar sendiri. Starting di deck awal kamu, Queen of Wands clarify di sini energi masa depan. Kamu berjuang karena kamu merasa status kamu sekarang kamu sendiri dan kamu tidak mau, kamu menolak untuk punya status sendiri. Kamu ingin punya pasangan, kamu ingin mempertahankan hubungan kamu menolak status kamu sendiri. Oke. The Sun energy terlihat jelas di sini. The Moon energy, apa yang dia terlihat jelas di sini, dia mulai shadow mode ya. Shadow mode itu kayak dia mulai pelan-pelan bersikap misterius dengan kamu, tidak ada komunikasi, menutupi semua informasi tentang dia dari kamu. Kamu lihat dengan jelas bagaimana dia menarik diri di sini. Disinilah akhirnya kamu lihat dia dengan detail. Kamu lihat lagi hubungan ini dengan detail. Kamu punya waktu akhirnya untuk berkontemplasi dan mulai menyadari bahwa kamu harus berubah. Kalau ingin hubungan ini ada perubahan, maka perubahan itu harus lahir dari diri kamu dulu. Dan ini yang sedang kamu upayakan. Beberapa mungkin dealing dengan Leo, Pisces atau Virgos, atau memang hubungan ini sedang ada di status menggantung, tidak benar-benar berakhir. Kamu gantung hubungannya. Oke? Clarify energy, cross watchers, Gemini energy masa depan terdekat setelah Februari 2025. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Six of Swords, dia sudah berusaha untuk melepaskan dirinya, pikirannya, fokusnya dia ke kamu, passionnya dia, desire dia ke kamu. Saat ini kamu sudah tidak lagi prioritas dia, dia merasa kamu adalah masa lalu, dia sudah meninggalkan kamu di belakang dia. King of Swords di sini, sayang sekali, King of Swords cukup konsisten di energi kamu di masa depan, yang dia tahu adalah hubungan ini sudah berakhir, oke? The Moon energy, so dia mulai bersikap misterius ya, dia tidak ingin kamu tahu apapun yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, sehingga memang dipersulit untuk adanya komunikasi. Nine of Pentacles di sini berusaha untuk menjalani kehidupan sendiri. Tidak mungkin dia tidak merindukanmu, dia sangat merindukanmu. Dia bersedih karena hubungan ini tidak bisa berjalan dengan baik. Tapi saya cuma melihat bagaimana dia sebenarnya dia tidak ingin kehilangan kamu, tapi kalau kamu tanya apa dia masih punya kesedihan gitu tanpa kamu, ya dia sangat bersedih tanpa kamu, oke? Dia masih belum bisa berdamai dengan keadaan tentang perpisahan kalian, yes. Tapi saya juga melihat bagaimana dia akhirnya punya waktu untuk recharge diri dia di sini, di Emperor energy. Oke, mungkin selama kalian bersama, kamu selalu mengontrol dia, mengendalikan dia. Kamu selalu ingin dia supply ego kamu. Ya, take a lead, tapi di sini dengan ego. Kamu mau pimpin hubungan, tapi dengan ego kamu. Nah, sepertinya ini adalah transformasi yang cukup besar dalam hidup kamu, bahwa hubungan harus adil, harus fair di sini. Atau hanya dealing dengan Aries. Oke, Eight of Cups, dia masih ada di proses patah hati, kesedihan, kehilangan hubungan. Sejatinya dia belum kemana-mana, makanya dia nggak mau mikirin tentang masalah percintaan. Dia fokus untuk memikirkan materi, koin-koin. Kalau yang punya hutang, dia fokus melunasi hutangnya. Kalau yang punya kehilangan pekerjaan, dia lagi fokus untuk membangun bisnisnya, usahanya, atau mencari pekerjaan. I think you are not priority anymore. Jadi dia lagi fokus di hal yang lain. Energi dari Three of Cups di sini. Oke, the Temperance energy.
dan Ten of Swords. So, ada Archangel Raphael yang berusaha untuk memulihkan hubungan kalian. So, both of you are not alone. Ada semesta, sang pencipta yang memberikan cinta kasih di antara kalian, membuat kalian berdua merasa kehilangan, merasa saling membutuhkan, tapi harus berubah untuk tidak lagi menggunakan ego dalam hubungan. Ya, saya melihat ini adalah jalan baru yang sedang terbuka, yang sama-sama belum disadari untuk dijalani bersama. Tapi dari sisi dia terlalu banyak kecewa, rasa sedih, ya, beban, ya, kelelahan mental, exhaust di sini. Dan Ten of Pentacles, oke. So, ini hubungan belum kemana-mana, belum berakhir. Two of Cups, sangat kuat energi kamu dan dia. So, di masa depan mungkin ada pertemuan, ya. Saya melihat kamu sangat berusaha untuk adanya reconciliation, ya. Gemini, oke. Ya, kita lihat saran, ya. Clarify, saran untuk Gemini, apapun energinya, Februari 2025. Clarify, please, clarify, clarify, please, clarify. Thank you, thank you, thank you. Oke. Religious factors, ada yang berbeda. Salah satu cukup dewasa, salah satu masih terbutakan mata batinnya, belum menemukan pencerahan. Oke. Di sini ada yang sudah menemukan kesadaran dan pencerahan, ada yang belum. Tapi walaupun salah satu belum, tapi itu kayak salah satu yang belum punya pencerahan itu sekarang sedang ada di titik baru di mana dia tercerahkan begitu, di mana menghargai orang-orang yang mencintai dia gitu sebagai anugerah. Release your ex, lepaskan dia. Oke. Ini lagi masa jeda. Memang sangat sulit meyakinkan dia. I don't know, like, ini hanya butuh waktu yang cukup lama. Saya melihat kamu addiction dengan dia, hubungan kodependensi, kamu kecanduan sama dia, kamu penuh dengan kontrol gitu sama dia. Clarify, Gemini, Sun, Moon, Rising. Oke, jumping, breaking down di sini. This is your jumping card. So, ada hal di mana semuanya harus dihentikan saat ini, masa jeda, divine timing masing-masing, ya, recharge diri, ya. Memang kalau punya pasangan nggak selalu harus bersama. Tapi itu, ya, memang kalau udah menikah pisah sebentar aja tuh kayak nggak bisa gitu, gimana coba. Ada yang bisa berarti udah benar-benar saling memahaminya itu udah sangat kuat, ya. Ada juga memang yang nggak bisa long distance. Ini kayak kamu kayaknya nggak bisa long distance. Oke? Bottom of the deck. Intoxicating, distort view over idle games. Kamu mabuk kepayang, ya, sama dia. Sampai tergila-gila. Sampai nggak bisa lihat apa yang harus kamu lakukan setelah tanpa dia. Ini uring-uringan, stres, frustasi, kehilangan sekali, ya. Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Februari 2025. Thank you, thank you, thank you. Oke, The Wish Woman Wonderland. Integrity, compromise. Ya, integritas diri, nggak usah lagi lihat orang lain, ya, atau ngejelekin siapapun atau diri sendiri. Mulai membenahi diri sendiri, kompromi. Enggak semua orang sama, ya. Kita ini dibesarkan dengan culture yang beda, parenting yang beda, ya, circle yang beda. Itu memang berat, ya, apalagi urusan culture, parenting yang beda. Wah, itu berat. Kalau awal-awal menikah pasti ribut terus, ya. Hubungan pernikahan 1 tahun itu ngeri, ya, kayak perang Star Wars, ya.
Pokoknya jurus-jurus kami ho ya. Dengan kekuatan bintang akan menghukummu itu keluar semua ya. Ya taringnya keluar kan. Oke, jadi belajar untuk berkompromi di awal hubungan, awal pernikahan itu itu pokoknya ya, kalau yang udah paham silahkan tulis di kolom komentar ya. Mungkin kamu sama dia lagi di fase dimana memahami untuk berkompromi, harus sama-sama bisa saling berkompromi, itu ya berjuang. The Dragon Duel, Inner Conflict, Morality, Consciousness, Choice ya. Dalam diri ngerasa nggak bisa terima situasi ini, perpisahan, oke. Moralitas di sini yang memagari kamu dan dia ya. Pilihlah kesadaran dan ambillah keputusan dengan kesadaran ya. Sebenarnya itu sih, sadar bahwa harus berkompromi gitu. Tapi namanya hubungan, kalau nggak bertengkar itu bukan hubungan. Itu namanya mati suri, oke? Vice versa, terima kasih.